The number you have dialed has been changed. And on we'll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaina Aulia Faradiba dari kelas B3 mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang virus komputer. Jadi, virus atau worm itu adalah suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Jadi, virus itu mempunyai 5 kriteria. Yang pertama, kemampuan suatu virus untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, untuk memeriksa suatu program. Yang ketiga, untuk menggandakan diri atau menularkan. Yang keempat, untuk memanipulasi. Dan yang kelima, untuk menyembuhkan diri. Nah, selanjutnya, jenis-jenis virus itu ada 6. Yang pertama itu virus makro. Yang kedua itu virus broad sector, yang ketiga itu stealth virus, yang keempat itu polymorphic virus, yang kelima itu virus file, dan yang terakhir itu multi-partition virus. Jadi, siklus hidup virus itu ada 4. Yang pertama itu fase istirahat, yang kedua itu fase penyebaran, yang ketiga itu fase aktif, dan yang keempat itu fase eksekusi. Yang pertama itu fase istirahat. Di sini, virus itu tidaklah aktif. Dia akan aktif pada saat tertentu, seperti tanggal yang ditentukan, program yang ditentukan, dan semua virus tidak melalui fase ini. Yang kedua itu fase penyebaran. Pada fase ini, virus itu akan mengkopikan dirinya ke suatu program, atau dengan kata lain, mengkopikan dirinya dari program yang satu ke program yang lainnya. Yang ketiga itu fase aktif. Pada saat ini, virus akan tetap aktif dan akan tetap bekerja pada komputer. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah fase eksekusi. Di sini, pada fase ini, virus yang aktif tadi akan melakukan fungsinya seperti menghapus file-file dan menampilkan pesan-pesan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa cara penyebaran virus. Yang pertama itu melalui disket atau media storage. Media penyimpanan eksternal itu menjadi sasaran empuk bagi virus untuk menjadikannya media dalam penyebaran virus tersebut. Nah, yang kedua itu melalui jaringan. Hubungan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa virus itu akan berpindah. Nah, yang ketiga itu melalui www atau jaringan. Nah, sangat mungkin suatu situs sengaja menanamkan suatu virus sehingga komputer-komputer yang mengakses situs tersebut akan terkena virus. Nah, yang keempat itu adalah software bajakan. Banyak sekali virus yang sengaja ditanamkan di dalam software bajakan ini karena tidak semua yang secara gratis diperjualbelikan itu akan positif. Pasti di dalamnya ada virus. Nah, yang terakhir itu attachment pada email. Nah, semua orang mungkin kebanyakan orang itu sekarang sudah menggunakan email. Jadi ada orang yang sengaja menanamkan virus di dalam email sehingga saat orang mengirimkan email ke orang lain, virus juga itu akan ikut. Nah, jadi saat virus itu ada di komputer kalian sangat-sangat merugikan dan banyak sekali akibat-akibat yang ditimbulkan oleh virus tersebut seperti memperlambat email, mencuri data konfidensial, membiarkan orang lain untuk membajak komputer Anda, merusak data, menghapus data, mendisable hardware, dan banyak hal yang sangat-sangat merugikan. Nah, untuk mencegah virus-virus tersebut berada di komputer kalian, saya punya langkah-langkah untuk pencegahan biar virus itu tidak ada di komputer kita. Nah, yang pertama itu selalu gunakan antivirus yang Anda percayai. Nah, yang kedua itu selalu men-scan media penyimpanan eksternal yang selalu Anda gunakan. Nah, yang terakhir itu jika Anda terhubung langsung ke internet, biasakan untuk mengkombinasikan antivirus dengan firewall. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana cara virus itu bekerja.
Meskipun virus hanyalah salah satu dari malware, sekarang ini banyak sekali orang yang mengartikan semua malware sebagai virus. Berikut informasi mengenai malware yang tim ulasan ID himpun dari berbagai sumber terkemuka. Malware atau singkatannya adalah malicious software atau kalau di Indonesia kan perangkat lunak jahat, merupakan software yang didesain secara khusus untuk mendapatkan akses atau merusak komputer dengan atau tanpa sepengetahuan penggunanya. Beberapa malware yang paling sering dengar adalah virus, worm, trojan, ransomware, adware, maupun spyware. Virus komputer disebut sebagai virus karena proses infeksinya yang mirip dengan virus sesungguhnya, yaitu dengan cara menginjeksikan kode kepada file lainnya. Virus tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan software lainnya sebagai media infeksi dan penyebarannya. Menurut Symantec, ada dua kriteria menjadikan virus adalah virus. Pertama, malware tersebut mampu menjalankan programnya sendiri. Dan kedua, malware tersebut mampu menggandakan dirinya sendiri. Worm adalah program malware mandiri yang menggandakan dirinya sendiri dari sistem ke sistem lainnya tanpa menggunakan file perantara. Perbedaan inilah yang menjadikan worm berbeda dengan virus. Penyebaran worm memerlukan adanya perpindahan file atau informasi secara langsung oleh pengguna untuk memanfaatkan kelemahan pada sistem korban. Perbedaan mendasar virus dan worm adalah bagaimana cara kerja program itu sendiri. Virus menggandakan dirinya sendiri dengan cara menjadi satu dengan file yang diinfeksi, sedangkan worm merupakan program yang berdiri sendiri yang memanfaatkan file lain sebagai media transportasinya. Nah, sekian dari apa yang ingin saya sampaikan. Jika kurang berkenan atau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.